Salam dan bahagia, saya Maria Kurniatri Fildason, NIM 2019 017126, Universitas Sarjana Widyatata Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan berdasarkan PSAK nomor 45 Keuskupan Ruteng. Yang pertama, latar belakang masalah. Gereja termasuk dalam organisasi nirlaba yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Gereja mendapatkan dana dari sumbangan dan persembahan jemaat. Sumbangan dan persembahan jemaat terkadang tidak sedikit jumlahnya dan harus dipertanggungjawabkan dalam penggunanya sebagai feedback dari penerimaan pendapatan. Penerimaan gereja tanpa disertai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadi penyebab permasalahan pengelolaan keuangan atau penyalahgunaan keuangan gereja. Skandal keuangan yang terjadi di Keuskupan Ruteng dan Gereja City Harvest Singapura merupakan contoh permasalahan pengelolaan keuangan gereja akibat tidak disertai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pada entitas nirlaba, praktik akuntabilitas harus muncul dari pengelolaan pendapatan dan beban. Fokus pada akuntabilitas dalam organisasi keagamaan sangat menarik untuk dijabarkan karena dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang ada dan terpublikasi tentang kegagalan gereja Katolik dalam mengelola akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atau pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas dari sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting. Akuntabilitas menjadi sebuah indikator untuk penilaian terhadap kinerja sebuah organisasi. Pengelolaan yang dilakukan secara transparan menjadikan sebuah organisasi dapat dipercaya oleh pihak internal dan pihak eksternal. Semua organisasi dituntut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan laporan keuangan yaitu, yang pertama, sebagai petunjuk adanya kepatuhan pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, sebagai laporan akuntabilitas dan alat evaluasi. Laporan keuangan bermanfaat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja manajer sektor publik. Laporan keuangan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan gereja berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi jemaat atas kinerja bendahara gereja dalam mengelola keuangan gereja. Dengan demikian, maka peneliti ingin membuat penelitian tentang akuntabilitas di organisasi keagamaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini ingin memahami bagaimana akuntabilitas dalam gereja Katolik Keuskupan Ruteng dalam mengelola dana umatnya. Dengan demikian, penelitian ini ingin melihat bagaimana sistem manajemen keuangan dan pertanggungjawaban yang mereka lakukan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana akuntabilitas gereja Keuskupan Ruteng dalam perspektif Alkitabiah dan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 atau PSAK nomor 45. Yang kedua, bagaimana penilaian jemaat atau umat terhadap akuntabilitas gereja di Keuskupan Ruteng. Tujuan yang pertama, untuk menguji bagaimana akuntabilitas gereja Keuskupan Ruteng dalam perspektif Alkitabiah dan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 atau PSAK nomor 45. Yang kedua, untuk menguji bagaimana penilaian jemaat atau umat terhadap akuntabilitas gereja di Keuskupan Ruteng. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Di sini penelitian terdahulunya ada dua. Yang pertama, Wijaya et al. 2018 dengan judul Konsep Akuntabilitas dalam Gereja Katolik, Studi Kasus Gereja Katolik Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Dengan hasil, penelitian ini menunjukkan bahwa yang telah dilakukan oleh Gereja Katolik Hati Tersuci Santa Perawan Maria pengelolaan keuangan dengan baik, di mana pengelolaan keuangan dilaksanakan sebagaimana mestinya, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Yang kedua, Halik et al. 2019 dengan judul Menyelidiki Proses Akuntabilitas Keuangan Organisasi Gereja Toraja. Dengan hasil, temuan menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada organisasi gereja Toraja, wilayah Tamalenrae, Makassar. Setiap masalah dalam proses ini diselesaikan dalam rapat dewan berdasarkan peraturan gereja Toraja. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan merupakan pertanggungjawaban silang, yaitu secara vertikal kepada Tuhan sebagai prinsipal dan secara horizontal kepada gereja dan pihak luar. Selanjutnya ada kerangka pikir dengan judul Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan berdasarkan PSAK nomor 45 Keuskupan Ruteng. Selanjutnya ada observasi awal. Selanjutnya rumusan masalah penelitian seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada kajian teori,
Ada pengertian Starship Theory, organisasi nirlaba, karakteristik organisasi nirlaba, gereja akuntabilitas dalam perspektif Alkitabiah, akuntabilitas dalam ilmu pengetahuan, pendapatan dan beban, dan yang terakhir pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45. Selanjutnya ada metode penelitian data, ada wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya analisis data, berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya hasil penelitian, dan selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian data yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah gereja yang berada di salah satu wilayah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, yaitu Gereja Keuskupan Ruteng, dengan alamat Jalan Ahmad Yani, nomor 10 Waso, Langkerembong, Manggarai. Waktu pengambilan data yaitu bulan September 2022 sampai November 2022. Dan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu wawancara bersama informan, dan data sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen lain yang mendukung. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya yang keempat, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Romo Aloysius Johnson selaku bendahara 1, Ibu Selvi selaku bendahara 2, Bapak Anggalinus selaku pengurus gereja, Bapak Tarsimadur, Ibu Ricardis, Ibu Yasinta, dan Valdi merupakan perwakilan dari Jemaat Gereja Keuskupan Ruteng. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan gereja dalam perspektif Alkitabiah di Keuskupan Ruteng. Yang kelima, pengecekan keabsahan temuan. Pendekatan analisis triangulasi digunakan untuk mengevaluasi data dan informasi dalam penelitian kualitatif ini. Dalam karya ini dilakukan pendekatan analisis data triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi situasi. Yang keenam, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, akuntabilitas gereja Keuskupan Ruteng dalam perspektif Alkitabiah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif Alkitabiah ditunjukkan dan diterapkan dalam akuntabilitas secara vertikal dan horizontal. Wujud dari akuntabilitas vertikal telah dijalankan dengan baik, di mana akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Apa yang telah dilakukan jemaat untuk memberi kepada Tuhan yang diwujudkan dalam memberikan persembahan atau kolekte, serta pemberian lainnya tanpa mengharapkan pengembalian atau laba, serta pemimpin gereja dan pengurus gereja yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan keuangan gereja dengan jujur. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Sedangkan wujud akuntabilitas horizontal ialah bentuk pertanggungjawaban pihak gereja kepada jemaatnya yang telah dijalankan dengan baik dan benar, di mana hal tersebut dinyatakan melalui laporan keuangan yang transparan dalam kompak untuk kegiatan gereja sepekan, dan laporan juga disampaikan saat evaluasi akhir tahun. Yang kedua, akuntabilitas berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 atau PSAK nomor 45. Menurut PSAK nomor 45, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Dalam pencatatan transaksi data yang dilakukan kegiatan awal, yaitu pengambilan data-data atau disebut juga reduksi data. Hal tersebut dilakukan pada data berupa transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada gereja tersebut. Data tersebut seperti laporan pemasukan dan pengeluaran pada gereja yang sesuai tanggal transaksi. Dalam melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi, yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku harian kas, yaitu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran, kemudian dipindahkan ke dalam laporan mingguan. Dengan adanya pendapatan dari perayaan Ekaristi atau kegiatan ibadah di Gereja Keuskupan Ruteng yang dipersembahkan oleh jemaat, dan gereja mengelola pendapatan yang ada, maka pengelolaan keuangan, yakni pengurus gereja Keuskupan Ruteng memiliki kewajiban untuk membuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang transparan, dan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan pernyataan PSAK nomor 45. Akuntabilitas gereja Keuskupan Ruteng dijalankan berdasarkan pernyataan PSAK nomor 45, di mana PSAK nomor 45
diciptakan dengan tujuan untuk mengatur pelaporan keuangan dalam entitas nirlaba, sehingga pelaporan keuangan entitas nirlaba lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan dapat dibandingkan. Pelaporan keuangan pada Gereja Keuskupan Ruteng sesuai dengan PSAK nomor 45. Dengan diterapkannya pelaporan keuangan sesuai PSAK nomor 45 akan membantu gereja dalam memberikan informasi yang lengkap bagi pihak yang membutuhkan. Pelaporan keuangan gereja saat ini dapat memberikan informasi mengenai laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk satu periode dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penilaian jemaat terhadap akuntabilitas Gereja Keuskupan Ruteng. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang lengkap dan benar serta real, namun harus transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel berarti dapat dilihat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang membutuhkan laporan tersebut. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan membuat para donatur atau pemberi sumbangan atau jemaat suatu gereja tidak merasa dirugikan di salah satu sisi. Justru dengan demikian, mereka merasa yakin bahwa pengelolaan keuangan gereja seutuhnya untuk membiayai aktivitas gereja. Jika laporan keuangan tidak dibuat secara transparansi dan akuntabel, maka akan ada kemungkinan ada penyelewengan dana, praktik korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Dalam hal ini, pelaporan keuangan organisasi nirlaba dituntut untuk transparan dan akuntabilitas. Dengan adanya pelaporan keuangan pada Gereja Keuskupan Ruteng sesuai dengan PSAK nomor 45, sangat membantu jemaat dalam membaca dan memahami isi laporan keuangan tersebut. Pengelolaan dana dalam gereja diperlukan metode yang efisien dan efektif, sehingga dalam pengelolaannya, pengurus gereja dan bendahara dapat mempertanggungjawabkan dengan baik, sehingga jemaat dapat mempercayai pengurus gereja dalam mengelola keuangan gereja yang telah diberikan kepada mereka. Rasa percaya jemaat kepada pemimpin gereja dan pengurus gereja, khususnya bendahara, sangat besar, dan juga pemahaman jemaat yang mereka dapatkan melalui laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab tiap minggunya menjelaskan secara praktik akuntabilitas dapat dilakukan dengan baik. Dengan adanya pelaporan tiap minggu yang dituangkan dalam kompak atau komunikasi mingguan paroki mengenai posisi keuangan dan kegiatan selama sepekan yang akan datang, jemaat juga dilibatkan dalam hitungan persembahan atau kolektif seusai perayaan Ekaristi, serta jemaat ikut serta dalam rapat evaluasi akhir tahun yang diadakan setahun sekali. Secara tidak langsung menumbuhkan rasa percaya jemaat terhadap pemimpin gereja serta pengurus gereja dalam mengelola keuangan gereja. Dengan demikian disimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan dan dilakukan pemimpin gereja dan pengurus gereja, khususnya bendahara gereja, dinilai sangat baik dan dapat diterima sebagai pekerjaan yang sudah cukup benar oleh jemaat. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan permasalahan pokok yang telah dijelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada informan mengenai akuntabilitas gereja dalam perspektif Alkitabiah Keuskupan Ruteng, disimpulkan bahwa akuntabilitas gereja Keuskupan Ruteng dalam perspektif Alkitabiah dijalankan dalam bentuk akuntabilitas vertikal atau pertanggungjawaban kepada Tuhan, dilakukan dengan cara mengelola keuangan gereja dan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Dan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk atau upaya penyampaian bendahara kepada jemaat atas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dengan baik dan benar, yaitu mempublikasikan laporan keuangan dalam kompak atau komunikasi mingguan paroki, merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang telah dilakukan bendahara gereja Keuskupan Ruteng kepada jemaat. Akuntabilitas gereja Keuskupan Ruteng dijalankan berdasarkan pernyataan PSAK nomor 45. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat gereja yang sudah cukup baik, jemaat merasa akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan yang dilakukan pemimpin gereja dan pengurus gereja, khususnya bendahara gereja, dinilai sangat baik dan dapat diterima sebagai pekerjaan yang sudah cukup benar oleh jemaat. Selanjutnya saran, yang pertama bagi bendahara gereja Keuskupan Ruteng, mempertahankan sikap yang jujur dan amanah sebagai bentuk dari akuntabilitas tindakan kepada jemaat. Yang kedua, bagi umat Keuskupan Ruteng, umat sebagai donatur atau pemberi sumbangan tidak perlu khawatir dalam memberikan sumbangan karena dalam pengelolaan, pengungkapan, dan pertanggungjawaban gereja Keuskupan Ruteng telah menerapkan PSAK nomor 45 dalam penyusunan dan pelaporan keuangan gereja. Lalu yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini terbatas pada akuntabilitas keuangan organisasi gereja. Penelitian selanjutnya dapat meneliti seluruh unsur dalam good government pada organisasi gereja
dan dalam penentuan studi kasus bisa dilakukan di tempat yang berbeda. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Saya mengucapkan limpah terima kasih. Kurang lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf. Salam.